Kisah nyata horor pesugihan pedagang sate Marangi pedas cinta diganggu makhluk gaib. Di tengah keramaian sebuah kota kecil yang terletak di pinggir hutan, terdapat pasar malam yang selalu dipenuhi oleh aroma makanan dan tawa pengunjung. Di sudut pasar, di bawah lampu-lampu berkelap-kelip, seorang wanita muda bernama Kak Yaya berdiri di depan gerobak sate Marangi pedasnya. Dengan penampilan yang sederhana namun memikat, Yaya mengenakan baju batik lengan panjang yang dipadukan dengan celana jeans, sementara rambut panjangnya diikat rapi ke belakang, meninggalkan beberapa helai yang terurai di wajahnya. Senyumnya yang tulus menambah daya tariknya, membuat pelanggan merasa seolah mereka telah mengenalnya sejak lama. Kak Yaya bukan hanya sekadar pedagang. Ia adalah seorang seniman dalam mengolah makanan, dengan resep rahasia yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Setiap tusuk sate yang ia siapkan terbuat dari daging berkualitas, dipadukan dengan bumbu rempah yang kaya rasa, membuatnya menjadi primadona di pasar malam tersebut. Namun, di balik kesuksesannya, tersimpan kisah kelam yang tidak banyak orang tahu. Yaya lahir dalam keluarga yang sangat mempercayai dunia mistis. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar cerita-cerita tentang makhluk gaib dan ritual yang dilakukan untuk mendapatkan berkah. Lingkungan di sekitarnya, yang dikelilingi oleh hutan lebat, memberikan aura misterius yang kerap membangkitkan rasa ingin tahunya. Ia seringkali mendengar desas-desus tentang sosok-sosok gaib yang menghuni hutan, dan bagaimana mereka bisa memberikan keberuntungan bagi orang yang berani mendekati mereka. Namun, ada satu sosok yang selalu dekat dengan Yaya, yang ia sebut sahabat malam. Makhluk ini muncul dalam kegelapan, menjadikannya teman bermain saat kesepian melanda. Yaya bercerita bahwa ia bisa merasakan kehadirannya, sebuah energi yang hangat dan akrab. Mereka sering bermain petak umpet di dalam bayang-bayang malam, dan meskipun tak seorang pun bisa melihat sang sahabat, Yaya merasakan kehadiran itu dengan sangat nyata. Dalam pandangannya yang polos, kehadiran sosok itu adalah sebuah anugerah. Saat waktu berlalu, kehadiran sahabat malam, yang awalnya menyenangkan mulai menjadi sesuatu yang rumit. Ketika ia beranjak remaja, perasaan ingin memiliki teman sejati mulai membara. Setiap kali Yaya berusaha menjalin hubungan dengan teman sebayanya, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Ia merasakan bahwa kehadiran makhluk itu mengintimidasi orang-orang di sekitarnya. Ketika seorang teman dekatnya mencoba mendekat, tiba-tiba mereka menjadi tidak nyaman, bahkan menjauh tanpa alasan yang jelas. Rasa ketidakcukupan mulai menghantui Yaya, membuatnya bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dirinya. Di balik kesuksesan dagangannya, Yaya mengalami kesepian yang mendalam. Setiap malam, setelah pasar tutup, saat cahaya lampu mulai redup dan suara tawa pengunjung menghilang, Yaya kembali ke rumahnya dengan perasaan hampa. Ia duduk di beranda rumahnya, memandangi langit malam yang berbintang, berharap sosok sahabatnya akan datang menemaninya. Namun, kadang-kadang, kepedihan itu mengingatkannya bahwa ketergantungan pada makhluk gaib tidak akan pernah bisa menggantikan hubungan manusia yang tulus. Keluarga Yaya, terutama ibunya, mulai menyadari perubahan dalam diri putrinya. Mereka khawatir akan kondisi emosional Yaya yang semakin memburuk. Dalam suasana hangat namun tegang, ibunya mencoba berdiskusi dengan Yaya tentang pentingnya menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Kamu tidak bisa terus mengandalkan makhluk yang tidak terlihat, Nak. Ada banyak orang di sekitarmu yang ingin bersahabat, kata ibunya dengan lembut, namun Yaya hanya bisa tersenyum pahit, menyadari bahwa ia terjebak dalam dunia yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Dengan latar belakang yang gelap dan penuh misteri ini, Yaya terus menjalani kehidupannya sebagai pedagang sate. Namun, di dalam hatinya, ia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan dengan makhluk gaib. Ia mendambakan cinta yang sejati, hubungan yang tulus dengan orang-orang yang bisa melihat dan merasakan keberadaannya. Namun, perjalanan menuju cinta itu tidaklah mudah, dan ia harus menghadapi berbagai rintangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pasar malam itu, dengan semua keindahan dan keramaian, menjadi simbol dari harapan dan kesedihan. Di balik senyum ramah Yaya, tersembunyi sebuah cerita yang akan segera terungkap,
mengajak setiap orang untuk menyelami kedalaman jiwa dan menghadapi bayangan-bayangan yang menghantui. Kisah ini adalah awal dari perjalanan Yaya, yang akan mengantarnya pada pilihan-pilihan sulit dan konsekuensi yang tak terduga. Saat mentari tenggelam di balik pegunungan, mengubah langit menjadi palet merah dan ungu, suasana pasar malam semakin hidup. Lampu berkelap-kelip memantulkan kilauan dari berbagai gerobak makanan, dan suara tawa serta obrolan pengunjung memenuhi udara. Di antara kerumunan, Kak Yaya mengatur tusuk sate di atas panggangan, menghirup aroma bumbu rempah yang menggoda selera. Namun, di balik kesibukan itu, hatinya dipenuhi oleh rasa keraguan dan kekosongan. Malam ini adalah malam yang berbeda. Yaya merasakan ketegangan yang aneh, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Ia menyadari bahwa kehadiran sahabat malam yang selama ini menghiburnya kini terasa semakin menakutkan. Rasa cemas itu semakin meningkat saat beberapa pelanggan mendekat, tersenyum dan memesan sate, tetapi Yaya merasakan aura negatif yang mengelilingi mereka. Setiap kali mereka menatapnya, seolah ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Yaya mulai bertanya-tanya, apakah kehadiran makhluk gaib itu telah membawa dampak buruk pada kehidupannya. Setelah pasar tutup, Yaya pulang ke rumah dengan langkah berat. Malam itu, ia duduk di beranda rumahnya, merenung di bawah cahaya bulan. Hatinya dipenuhi oleh konflik batin. Ia merindukan cinta, tetapi semua usaha untuk menjalin hubungan selalu berakhir dengan kegagalan. Dalam ingatannya, ia teringat pada beberapa pria yang pernah mendekatinya. Setiap kali Yaya merasa ada harapan, hubungan itu tiba-tiba memudar. Mereka menjauh tanpa penjelasan, seolah terpengaruh oleh suatu kekuatan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Dalam kebingungannya, Yaya teringat pada sesi ruqyah yang pernah disarankan oleh ibunya. Ia ingat betapa menegangkannya suasana saat ustaz itu memanggil makhluk yang menghantuinya. Genderuwo, pikirnya, mengingat kata-kata ustaz. Makhluk itu telah bersamanya sejak kecil, tetapi kini kehadirannya terasa semakin mengekang. Yaya merasa terjebak dalam dua dunia, dunia manusia yang ia inginkan dan dunia gaib yang tidak bisa ia tinggalkan. Ketika pagi menjelang, Yaya merasa putus asa. Ia memutuskan untuk mengunjungi sahabatnya, Rina, yang selalu menjadi tempat curhatnya. Di sebuah kafe kecil yang terpencil, mereka duduk di pojok yang tenang, dikelilingi oleh aroma kopi yang menyegarkan. Yaya menceritakan semua yang ia rasakan. Rina, yang mendengarkan dengan seksama, mengangguk paham. Mungkin kamu perlu mencari bantuan yang lebih serius, sarannya. Ada banyak orang yang bisa membantumu memahami apa yang terjadi. Yaya menatap Rina dengan ragu. Tapi bagaimana jika ini semua hanya ada di kepalaku? Bagaimana jika aku hanya berhalusinasi? Tanyanya, suaranya bergetar. Rina mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Yaya, memberikan dukungan. Kamu tidak sendirian, kita bisa mencari dukun atau ustaz yang bisa membantu. Perasaan bingung dan cemas terus menghantui Yaya. Ketika ia kembali ke rumah, ia melihat bayangan di sudut ruangan. Sebuah sosok tinggi dengan wajah samar-samar, bayangan yang selalu menjadi temannya. Namun, malam itu, sosok itu tampak berbeda, lebih menakutkan, lebih marah. Kau tidak bisa pergi, bisiknya. Suaranya serak dan menggema di dalam pikirannya. Yaya merinding, merasakan seolah nafasnya tercekat oleh ketakutan. Dalam suasana mencekam itu, Yaya menyadari bahwa ia harus mengambil langkah untuk mengubah hidupnya. Ia mulai mencari informasi tentang dukun yang bisa membantunya. Melalui teman-temannya, ia mendengar tentang seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa, terkenal dengan kemampuannya dalam mengatasi masalah gaib. Dengan hati yang berdebar, Yaya memutuskan untuk mengunjunginya. Hari berikutnya, saat matahari terbit, Yaya berangkat menuju rumah dukun itu. Jalan setapak yang dilalui dikelilingi pepohonan rimbun, memberikan kesan misterius dan menegangkan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban yang mengikatnya. Setelah beberapa saat, Yaya tiba di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh tanaman obat. Dukun itu, seorang wanita tua dengan rambut putih dan tatapan tajam,
menyambutnya dengan senyuman. "Saya tahu mengapa kamu datang," ucapnya tanpa Yaya harus menjelaskan. "Ada makhluk yang tidak ingin melepaskanmu." Yaya merasakan jantungnya berdegup kencang. Dukun itu melanjutkan, "Kamu harus siap untuk melakukan ritual, tetapi ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya." Yaya mengangguk, hatinya bergetar antara harapan dan ketakutan. Dari sinilah perjalanan Yaya menuju pesugihan dimulai. Keputusan ini bukan hanya tentang mencari kekayaan, tetapi juga tentang mencari kebebasan dari bayangan yang mengikatnya. Namun, ia tidak tahu bahwa jalan yang dipilihnya akan membawa dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dalam pencarian untuk mengubah nasib, Yaya akan menghadapi kegelapan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam semakin larut, dan konflik batin Yaya semakin dalam. Ia berada di persimpangan jalan, antara keinginan untuk meraih kebahagiaan dan risiko yang harus dihadapi. Ketegangan dalam dirinya semakin meningkat, menandakan bahwa kehidupannya akan segera berubah selamanya. Setelah pertemuan dengan dukun, Yaya kembali dengan perasaan campur aduk. Kecemasan dan harapan saling beradu di dalam hatinya. Ia merasa seolah telah menginjakkan kaki di ambang pintu dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, saat ia menutup gerobak sate dan pulang ke rumah, bayangan makhluk gaib yang menemani hidupnya semakin terasa mengintimidasi. Beberapa hari berlalu, dan Yaya tidak dapat menyingkirkan pikiran tentang ritual yang dijanjikan. Ia terus membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah setelah berhasil melakukan pesugihan. Dengan setiap langkah menuju gerobaknya, ia merasakan beban di pundaknya, seolah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Keberanian untuk melanjutkan perjuangannya mulai memudar. Suatu malam, dengan langit berbintang, Yaya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang harus dilakukannya. Ia kembali ke kediaman dukun, berharap bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dukun itu menyambutnya dengan senyuman penuh pengertian. "Ritual ini tidak boleh dianggap enteng, Nak. Ada syarat-syarat yang harus kau penuhi." Dukun itu menjelaskan bahwa untuk melaksanakan ritual pesugihan, Yaya harus menyiapkan beberapa persembahan, termasuk makanan dan barang-barang yang dianggap berharga. "Kamu juga harus memberikan tumbal," lanjut dukun itu, suaranya menjadi serius. "Tumbal ini adalah pengorbanan yang harus kau lakukan. Tanpa itu, semua usaha akan sia-sia." Yaya terdiam. Apa yang ia bayangkan sebagai jalan keluar ternyata memiliki harga yang sangat tinggi. "Siapa atau apa yang harus saya korbankan?" tanyanya. Suaranya bergetar. Dukun itu menatapnya intens, seolah membaca pikirannya. "Itu tergantung pada keputusanmu. Bisa jadi sesuatu dari dirimu, atau bahkan seseorang yang dekat denganmu." Hati Yaya berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan harus memilih antara keberuntungan dan orang-orang yang dicintainya. Namun, keinginan untuk bebas dari bayangan yang selama ini mengekangnya lebih kuat dari rasa takutnya. Ia memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Malam ritual pun tiba. Dengan hati berdebar, Yaya mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Ia membeli berbagai makanan, termasuk nasi, lauk pauk, dan buah-buahan. Semua itu disusun rapi di altar kecil yang ia buat di halaman belakang rumahnya. Sebuah lilin besar dinyalakan, menerangi malam yang gelap gulita. Yaya merasa seolah seluruh dunia berpaling padanya, memberi ruang bagi ritual ini. Saat ia mulai melafalkan mantra yang diajarkan dukun, angin malam tiba-tiba berhembus kencang, membuat lilin bergetar. Yaya merasakan getaran aneh dalam jiwanya. Dia menutup matanya, mencoba memfokuskan pikirannya pada apa yang diinginkannya. "Aku ingin kekayaan dan kebebasan," ucapnya pelan. Tak lama kemudian, suasana menjadi semakin mencekam. Dari kegelapan, sosok genderuwo muncul, wajahnya samar namun terlihat jelas di matanya. "Kau memanggilku?" bisiknya, suaranya lembut namun menggema di dalam hati Yaya. "Apa yang kau inginkan?" Yaya merasakan ketegangan yang luar biasa. "Aku ingin hidup normal. Aku ingin meninggalkan semua ini," jawabnya, suaranya bergetar. Genderuwo itu tertawa pelan, suaranya menciptakan getaran di udara. "Kau tidak bisa meninggalkanku,"
Yaya. Aku sudah menjadi bagian dari hidupmu. Dalam momen itu, Yaya merasakan pertempuran batin yang hebat. Di satu sisi, ada keinginan untuk bebas, namun di sisi lain, ada keterikatan yang kuat terhadap sosok yang selalu menemaninya. Jika aku memberikan tumbal, apakah itu akan membuatmu pergi? Tanyanya, penuh harap. Genderuwo itu mengangguk pelan. Hanya dengan tumbal, kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Tetapi ingat, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Suara itu terasa lembut namun menakutkan, membuat Yaya merinding. Setelah beberapa saat berjuang dengan perasaannya, Yaya akhirnya memutuskan. Aku akan melakukannya. Aku rela memberikan tumbal untuk mendapatkan kebebasan. Ia merasakan air mata mengalir di pipinya, tetapi keputusan itu terasa seperti satu-satunya jalan keluar dari belenggu yang telah menghantuinya. Dengan demikian, ritual pun dilanjutkan. Yaya menyiapkan sebuah persembahan berupa seekor ayam, yang akan dijadikan tumbal. Ia menyiapkan semuanya dengan penuh rasa cemas, setiap detik terasa seperti selamanya. Saat ayam itu disembelih, Yaya merasa seolah mengorbankan bagian dari dirinya sendiri. Darah ayam mengalir ke tanah, dan saat itu juga, Yaya merasakan kehadiran genderuwo semakin kuat. Ritual selesai, dan Yaya merasakan perubahan yang cepat. Dalam waktu singkat, berkat pesugihan yang ia lakukan, dagangannya mulai laris. Pelanggan berdatangan, dan keuntungan mengalir deras. Namun, di balik kesuksesan itu, Yaya mulai merasakan dampak dari perjanjian yang dibuatnya. Setiap malam, saat ia terlelap, sosok genderuwo semakin sering muncul dalam mimpinya, tidak hanya sebagai peneman, tetapi juga sebagai pengawas. Malam demi malam, Yaya merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari. Rasa bahagia karena kekayaan baru itu mulai memudar. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, hubungan dengan orang-orang yang dicintainya. Bahkan, ia mulai menjauh dari Rina dan keluarganya, terjebak dalam dunia yang diciptakannya sendiri. Ketegangan semakin meningkat saat Yaya menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh tidak membawa kebahagiaan yang diharapkannya. Setiap kali ia mencoba menjalin hubungan baru, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Pelanggan yang dulunya ramah dan bersahabat mulai menjauh. Kekuatan genderuwo semakin mengintimidasi, dan Yaya merasa hidupnya semakin tidak berdaya. Dalam perjalanannya menuju kekayaan, Yaya kini harus menghadapi kenyataan pahit. Keputusan yang diambilnya tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia semakin mendekati kegelapan yang mengancam untuk menelannya sepenuhnya. Malam itu, Yaya terbangun dengan perasaan gelisah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suara angin yang berdesir di luar rumah seolah membawa pesan dari dunia yang tidak terlihat. Ia menatap langit malam yang gelap, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Setelah melakukan ritual pesugihan, hidupnya berubah drastis, dagangannya laris manis, tetapi bayangan genderuwo kini menjadi semakin menakutkan. Ia merasa terjebak dalam sebuah kontrak yang tidak bisa ia batalkan. Hari demi hari berlalu, dan meskipun kekayaan mulai mengalir, Yaya merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Setiap malam, saat ia terlelap, sosok genderuwo muncul, bukan hanya dalam mimpi, tetapi juga dalam bentuk nyata. Makhluk itu kini sering mengintai di sudut kamar, membuat Yaya terbangun dalam ketakutan. Kau telah mengorbankan sesuatu yang berharga, bisiknya dengan suara serak yang menggema di dalam pikirannya. Sekarang, aku akan selalu bersamamu. Puncak dari semua ketegangan itu terjadi pada malam penuh bulan purnama. Yaya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia menyiapkan dagangannya, tiba-tiba suasana di pasar malam berubah. Pelanggan yang biasanya riuh kini tampak cemas dan gelisah. Beberapa dari mereka bahkan tampak menghindar, seolah merasakan aura negatif yang mengelilingi Yaya. Dalam hati, ia mulai meragukan pilihannya. Ketika malam semakin larut, Yaya melihat sosok genderuwo berdiri di belakangnya, wajahnya penuh kemarahan. Kau tidak menghargai pengorbanan ini, katanya, suaranya menghantui. Kau harus membayar harga yang lebih tinggi.
Yaya merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa lagi yang kau inginkan dariku? Tanyanya, suaranya bergetar. Genderuwo itu menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba, suasana pasar malam menjadi semakin mencekam. Lampu-lampu berkedip, suara tawa berubah menjadi teriakan ketakutan. Pelanggan mulai panik, berlari ke arah pintu keluar, meninggalkan Yaya sendirian di tengah keramaian yang kini menjadi huru-hara. Dalam kepanikan itu, Yaya menyadari bahwa makhluk itu tidak hanya mengintimidasi dirinya, tetapi juga memengaruhi orang lain di sekitarnya. Ketika suasana semakin kacau, Yaya berusaha mencari jalan keluar. Namun, setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Rasa bersalah dan penyesalan semakin membebani hatinya. Ia berusaha memanggil Rina, sahabatnya, tetapi tidak ada respon. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, mengingat semua keputusan yang diambilnya dengan gegabah. Dalam keputusasaan, Yaya berlari menuju tempat dukun yang membantunya. Ia ingin membatalkan perjanjian itu, ingin mengembalikan semuanya seperti semula. Namun, saat ia tiba di rumah dukun, ia mendapati pintunya terkunci rapat. Dalam hatinya, ia merasa seolah semua pintu telah tertutup. Di tengah kegelapan malam, Yaya merasakan kehadiran genderuwo semakin mendekat. Kau tidak bisa melarikan diri, bisiknya. Dalam momen itu, Yaya menyadari bahwa kekayaan yang diperolehnya tidak ada artinya jika ia kehilangan diri sendiri. Ia merasa terjebak dalam labirin yang tidak ada ujungnya, dan semua harapan mulai sirna. Dengan keberanian yang tersisa, Yaya memutuskan untuk menghadapi genderuwo itu. Aku tidak ingin kau lagi di hidupku. Teriaknya, suaranya penuh keteguhan. Dalam sekejap, suasana di sekelilingnya berubah. Genderuwo itu tertegun, seolah terkejut dengan keberanian Yaya. Kau pikir bisa mengusirku dengan kata-kata? Tanyanya, suaranya kini terdengar melemah. Yaya tidak menyerah. Aku telah membayar harga, dan aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi. Ia merasakan energi dalam dirinya bangkit, melawan rasa takut yang selama ini membelenggunya. Dalam momen puncak itu, Yaya merasakan kekuatan dari dalam diri yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia bertekad untuk merebut kembali hidupnya. Dengan segenap kekuatan, Yaya melangkah maju, menatap genderuwo dengan penuh keberanian. Jika aku harus membayar, aku akan membayar dengan cara yang berbeda. Aku tidak akan mengorbankan orang lain untuk mendapatkan kebebasan. Suaranya menggema, dan dalam sekejap, genderuwo itu menghilang, membawa serta bayang-bayang ketakutan yang selama ini menyelubungi hidupnya. Namun, meski ia berhasil mengusir genderuwo, Yaya menyadari bahwa konsekuensi dari perjanjiannya tidak bisa dihindari. Kembali ke pasar malam, ia mendapati semua yang ia miliki kini hancur. Pelanggan meninggalkan gerobaknya, dan kesuksesan yang pernah ia nikmati kini sirna. Dalam keheningan yang menyakitkan, Yaya merenung, menyadari bahwa pencarian kekayaan telah mengubah hidupnya menjadi sebuah tragedi. Akhir dari cerita ini bukanlah tentang kemenangan atau kebangkitan. Yaya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia menatap kosong ke arah pasar yang sepi, merasakan rasa kehilangan yang mendalam. Dalam perjalanan pulang, Yaya merenungkan semua pilihan yang telah diambilnya. Ia mengingat saat-saat indah ketika ia masih bisa tersenyum dengan tulus, dan saat-saat ketika ia masih memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Kini, semua itu terasa jauh. Kisah Yaya menjadi pelajaran berharga tentang harga yang harus dibayar untuk mengejar kekayaan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli, dan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dalam keheningan malam, Yaya bertekad untuk memperbaiki hidupnya, meskipun jalannya akan sangat sulit. Ia akan berusaha membangun kembali hubungan yang telah hancur dan mencari makna baru dalam hidupnya. Namun, dengan bayangan masa lalu yang selalu mengintai, Yaya tahu bahwa perjalanan menuju penebusan tidak akan mudah. Dalam keheningan malam yang mencekam, ia berjalan pulang, membawa semua kenangan dan penyesalan bersamanya,
mengingat bahwa setiap langkah yang diambil ke depan harus lebih bijaksana dan penuh pertimbangan.